Aku yang disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini part 2-nya ya bun, semoga terhibur. Vina, kamu gak habis ya? Tanya Fani pada adiknya. Enggak kak, aku sebenarnya belum kenyang. Tapi aku sengaja sisain ini untuk ibu. Kasihan ibu kak, udah lama gak makan enak. Kamu gak usah khawatir deh. Nanti ibu kan makan sama Fajar. Fajar juga gak mungkin habis itu ayam sepotong. Ucap Fani pada adiknya lagi. Tapi kak, aku kasihan sama ibu. Kakak tahu gak, kalau kita habis makan enak, ibu cuman bisa makan bekas kita aja kak. Kalau kita sering nyisain sedikit-sedikit daging di tulang, itulah yang ibu makan selama ini. Aku sering melihatnya kak. Aku gak tega, kasihan banget ibu. Tak jarang juga, ibu cuman makan remahan tepungnya kak. Aku sering banget liatnya. Apa kakak gak pernah lihat? Tanya Vina pada kakaknya Fani. Alah, gak apa-apa. Aku yakin nanti ibu pasti makan bareng Fajar. Udah sini buat kakak aja. Dengan paksa, Fani merebut ayam goreng yang ada di piring Vina. Kak, jangan dong. Vina sedikit berteriak agar kakaknya mengembalikan ayam itu lagi. Udahlah gak apa-apa, ini separuh untuk kamu, habisin, kita bagi 2 ya, kakak belum kenyang. Ucap Fani tanpa merasa bersalah. Raut wajah Vina menjadi sedih. Bocah 8 tahun itu merasa kasihan pada ibunya. Tapi kakaknya sama sekali tidak mau bekerja sama dengan baik. Karena hanya tinggal sesuir saja, Vina menghabiskan ayam itu, karena tak mungkin juga ia memberikan ayam yang sangat sedikit untuk ibunya. Sebab kakaknya tadi hanya menyisakan sesuir untuknya, dan sisanya semua ia habiskan. Bambang yang melihat anaknya bertikai soal ayam goreng, hanya bisa melihat kedua putrinya itu. Dia pun sejenak merenung, apakah selama ini Jihan istrinya sangat tersiksa karena dia tidak pernah memperhatikan sama sekali. Bahkan hanya untuk sepotong ayam, ia tak mau memberikannya untuk Jihan. Bambang hanya diam saja, tidak berusaha membela istrinya, dan dia membiarkan anaknya berebut ayam goreng. Setelahnya, Vina dan Fani menaruh piring kotor mereka di wastafel dan langsung mencucinya. Iya, memang kebiasaan itu sudah Jihan ajarkan pada kedua putrinya agar mereka belajar mandiri. Setidaknya mereka mau mencuci bekas makan mereka sendiri. Setelah selesai, kedua putrinya itu lanjut bermain, sementara Bambang meletakkan piringnya yang masih ada sedikit sisa daging ayam di tulangnya. Dia sengaja tidak meletakkan piring itu di wastafel, namun hanya ia letakkan begitu saja di dekat kompor. Dia ingin melihat apakah benar ucapan kedua putrinya kalau istrinya itu suka memakan bekas mereka. Tak lama kemudian, Jihan yang baru selesai mandi ke dapur. Dia melihat piring bekas Bambang dan masih ada sedikit sisa daging di tulangnya. Tanpa ragu, Jihan langsung memakan tulang itu hingga tidak tersisa sedikit pun daging di sana. Bambang tadi juga sengaja menyisakan sesuap nasi, dan tanpa ragu juga Jihan langsung menghabiskannya, kemudian mencuci piring itu sampai bersih. Tanpa Jihan sadari, Bambang sudah memperhatikannya sejak tadi. Dia sengaja berada di belakang rumah dan mengintip Jihan dari pintu dapur. Tapi, apakah Bambang merasa kasihan melihat istrinya seperti itu? Tentu saja tidak. Dia malah semakin senang karena bisa membuat istrinya semakin menderita. Sebab dia belum puas membalaskan rasa sakit hatinya. Padahal sudah 4 tahun dia memperlakukan Jihan dengan tidak adil. Bambang pun menyunggingkan senyum di sudut bibirnya, pertanda bahwa dia merasa sangat puas bisa memperlakukan Jihan dengan begitu hinanya. Setelah itu dia lanjut menikmati udara sore dengan duduk di belakang rumah. Dia sekilas memperhatikan jemuran
yang baru saja Jihan jemur. Dia sengaja mencuci di sore hari, agar paginya dia punya banyak waktu untuk anak dan juga suaminya. Dia melihat baju-baju Jihan yang terdiri dari daster-daster lusuh yang ia perkirakan sudah entah berapa tahun lalu Jihan membelinya. Ia menyibak satu persatu daster lusuh Jihan. Terlihatlah robekan-robekan di setiap kainnya. Kalau diperhatikan begitu sangat kasihan, tapi Bambang semakin senang karena itu artinya dia sudah berhasil membuat istrinya menderita. Di malam hari, setelah semua anggota keluarga selesai sholat maghrib, Bambang mengumpulkan semua anggota keluarganya, termasuk istri dan anak ketiganya. Bambang akan memberitahu mereka tentang kenaikan jabatan. Ayah akan kasih kabar gembira ke kalian semua, ucap Bambang dengan penuh percaya diri. Kabar gembira apa ya? Tanya Vina dan Fani penasaran. Ayah naik jabatan jadi manajer, jawab Bambang dengan penuh bangganya. Apa ya naik jabatan? Maksudnya ayah kerjanya lebih bagus gitu? Tanya Fani. Iya nak, ayah jadi orang penting di kantor sekarang. Tentunya gaji ayah nanti naik. Kalau kalian meminta apa aja, ayah pasti turuti, ucap Bambang kemudian. Kedua putrinya bersorak kegirangan. Mereka senang sekali dan membicarakan nanti ketika ayahnya gajian mau beli apa saja. Ye, asik. Ayah nanti aku pengen beli boneka baru, ucap Fani. Ayah aku pengen sepeda baru, ucap Vina. Mereka begitu antusias mendengar berita bahwa ayahnya sudah naik jabatan. Tapi tidak dengan Jihan dan Fajar. Jihan ikut senang dengan kenaikan jabatan suaminya. Namun, dia tidak seantusias kedua putrinya. Dia hanya memeluk putranya Fajar. Dia juga mengucapkan selamat dengan suara lembutnya pada Bambang. Selamat ya mas, atas kenaikan jabatanmu, ucap Jihan. Bambang hanya mengangguk saja. Jihan memeluk erat Fajar, dan dia mengajarkan Fajar untuk bertepuk tangan merayakan kenaikan jabatan ayahnya. Putranya itu ikut senang, walau selama ini ia tak pernah diakui oleh ayahnya sendiri. Besok kalian ikut ayah ya, persiapkan baju terbaik kalian, karena besok kantor ayah ulang tahun, sekaligus pengumuman kalau ayah naik jabatan, ucap Bambang lagi dengan penuh bahagia kepada kedua putrinya. Tapi ya, kok cuma kita berdua? Ibu gak diajak sama adik Fajar? Tanya Vina. Kayaknya gak bisa deh. Soalnya adik kalau ketemu orang banyak kan rewel. Kasian nanti dia kalau nangis di sana. Jadi kalian berdua saja yang ikut ya. Nanti kita ajak juga Oma, ucap Bambang menjelaskan pada kedua putrinya. Anak yang belum paham itu hanya manggut-manggut saja. Dan mereka senang karena akan ditemani oleh omanya. Oma yang dimaksud adalah ibu dari Bambang. Ye, asik. Besok berarti kita izin sekolahnya ya? Tanya Fani. Iya sayang, besok ayah yang izinin, ucap Bambang. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba pintu rumah itu diketuk. Pertanda ada tamu yang datang. Dengan gercep, Jihan langsung membukanya. Ternyata ibu mertuanya yang datang. Jihan langsung menyaliminya sembari menggendong Fajar. Karena anak itu memang tidak pernah mau jauh dari ibunya. Sebab selama ini hanya ibunya lah yang selalu dekat dengannya. Karena Bambang sendiri tidak pernah mau menggendong putranya itu. Gimana kabarmu Jihan? Sehat? Tanya Bu Rahmi pada Jihan. Alhamdulillah Bu, sehat. Ayo Bu masuk. Kebetulan semuanya lagi ngumpul dan ada berita baik, ucap Jihan. Berita baik apa nih? Ibu kesini juga mau kasih kabar baik. Tapi kalian ternyata punya kabar baik tersendiri. Bu Rahmi pun berjalan cepat menuju ruang tamu. Dia tidak sabar lagi ingin mendengar kabar baik apa yang ada di keluarga anaknya ini. Bambang, kamu punya kabar baik apa? Tadi kata Jihan,
Kalian sedang berkumpul membicarakan kabar baik. Apa itu? Tanya Bu Rahmi penasaran. Iya Bu. Bambang segera berdiri dan menyalimi ibunya, disusul oleh kedua putrinya. Ini loh Bu, alhamdulillah, aku naik jabatan jadi manajer keuangan. Ucap Bambang langsung saja. Hal itu membuat Bu Rahmi kegirangan. Dia mengucapkan selamat pada putranya itu. Dia merasa bangga, karena akhirnya setelah 10 tahun bekerja, anaknya itu bisa naik jabatan, jadi manajer keuangan pula. Dia sangat bangga sekali sebagai seorang ibu. Selamat ya nak, selamat. Apa yang kamu dapatkan sekarang tidak luput dari doa istrimu. Jadi kamu harus memperlakukannya dengan baik, ucap Bu Rahmi kemudian. Bambang hanya tersenyum saja mendengar penuturan ibunya. Dia tidak mau menanggapi, karena ia tahu pasti ibunya akan ceramah kalau dia membantah ucapannya. Bu Rahmi datang dengan membawa 2 kantong plastik. Yang satu berisi jajanan untuk cucu-cucunya, sementara yang satu berisi baju keluarga. Oma bawa apa? Tanya Fani penasaran, karena sedari tadi omanya tidak segera memberitahu apa barang bawaannya. Iya Oma sampai lupa karena saking bahagianya. Ini ada snack untuk kalian. Bu Rahmi segera membuka plastik bungkusan yang ia bawa, kemudian membagi satu persatu kepada ketiga cucunya. Fajar yang mendapatkan jajanan dari omanya sangat senang, apalagi snack itu baru pertama kali ia makan. Karena selama ini Fajar hanya makan jajanan warung harga 1000-an dan 500-an. Dia begitu sangat bahagia dan segera meminta ibunya untuk membuka jajanan itu. Dengan senyum di wajahnya, Jihan membuka jajanan itu untuk Fajar. Dan Fajar langsung menyuap jajanan itu ke mulutnya. Dia bahagia sekali sampai tertawa-tawa. Ketiga bocah lucu itu pun pindah duduk ke depan TV. Mereka menikmati jajanan mereka masing-masing. Kemudian Bu Rahmi segera membuka bungkusan yang satunya lagi. Ini baju untuk keluarga. Karena minggu depan anak paman kalian akan menikah, si Ferdi. Mendengar nama Ferdi, Jihan langsung merasa sesak. Karena pria itulah yang membuat keluarganya menjadi hancur seperti sekarang. Apa? Ferdi mau menikah? Tanya Bambang serasa tidak percaya. Ya, dia mau menikah. Ini seragam untuk keluarga kalian. Sudah siap pokoknya, tinggal pakai, ucap Bu Rahmi menjelaskan. Mau menikah sama siapa, Bu? Tanya Bambang. Sama anak koleganya pamanmu lah pastinya. Karena mereka tidak mungkin menikahkan Ferdi dengan orang sembarangan. Kamu tahu sendiri kan bagaimana keluarga mereka. Sangat terpandang dan berpengaruh, jawab Bu Rahmi. Iya sih Bu, gak mungkin juga ya Ferdi menikah dengan wanita sembarangan. Pasti calon istri Ferdi itu cantik dan berkelas. Tidak mungkin ya Bu, istri orang dan wanita murahan, ucap Bambang sembari melirik ke arah Jihan, pertanda bahwa dia sedang menyindir istrinya itu. Jihan hanya tertunduk. Dia merasa paham bahwa suaminya menyinggungnya. Ya nggak mungkin lah Bang. Pasti Ferdi mencari wanita yang berkelas dan setara dengan mereka. Gak mungkin istri orang. Apalagi wanita murahan. Gak mungkin itu, ucap Bu Rahmi mengaminkan ucapan Bambang. Iya Bu, betul banget, timpal Bambang. Bang, kamu masih ya kasih uang belanja ke istrimu cuma 50.000? Tanya Bu Rahmi, karena ia merasa kasihan dengan menantunya itu. Sebab sekarang badannya begitu kurus, wajahnya kusam, dan saat ini Jihan hanya memakai daster lusuh dan sudah robek. Lihat tuh Jihan, masa badannya kurus gitu, mana dasternya ada yang robek lagi. Kamu emangnya gak malu sebagai suami? Masa istri seorang manajer keuangan di perusahaan besar, tapi istrinya begitu, lusuh, kurus, bajunya aja robek-robek, ucap Bu Rahmi sembari melihat ke arah menantunya. Jihan hanya tertunduk, dia tidak berani berkata apapun. Gak apa-apa lah Bu, selama ini Jihan juga gak pernah protes kok dikasih uang belanja 50.000.
Dia emang pantas, Bu, diperlakukan seperti itu, ucap Bambang dengan tegas. Hal itu membuat Bu Rahmi merasa bingung dengan anaknya. Kenapa dia setega itu dengan Jihan menantunya? Padahal setahu dia, Jihan itu wanita yang baik, pekerja keras, pandai mengurus anak dan juga rumah. Tapi kenapa Bambang dengan tega memperlakukan istrinya secara tidak adil? Iya, Bu Rahmi sudah tahu kalau anaknya hanya memberi uang belanja 50.000 per hari ke istrinya, tidak memberi uang perawatan, dan lain-lain. Hanya uang makan saja yang sangat pas-pasan itu. Bukan sekali dua kali Bu Rahmi menasehati anaknya, tapi sudah sering kali. Namun, laki-laki yang menjadi anak pertamanya itu tetap tidak mau bergeming. Dia masih tetap saja memberi uang belanja 50.000 kepada istrinya. Emangnya apa salah istrimu sampai kamu menghukumnya seperti ini? Dulu kalian baik-baik saja, bahkan kamu memberikan semua uang gajimu untuk Jihan kelola. Tapi sekarang kenapa? Malah hanya 50.000 saja yang kamu berikan pada dia. Tanya Bu Rahmi berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Kamu jangan zolim ke istrimu, Bang. Apalagi sekarang kamu sudah naik jabatan. Itu pasti dari doa istri dan anak-anakmu. Anak-anakmu bisa mendoakan dari siapa kalau bukan Jihan yang mengajarinya. Jadi kamu jangan zolim seperti ini dong, ucap Bu Rahmi lagi. Bambang kini terpojok. Dia merasa disalahkan. Padahal menurutnya apa yang ia lakukan selama ini sudah benar. Iya, dia memang tidak pernah menceritakan perselingkuhan Jihan pada ibunya. Karena dia tidak mau ibunya tahu. Karena pasti akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Dia hanya ingin Jihan dan dirinya saja yang menghadapi masalah ini. Bambang tahu, Bu. Tapi menurut Bambang, apa yang Bambang lakukan itu sudah adil untuk Jihan. Jadi, Bambang mohon ibu jangan terlalu ikut campur ya, ucap Bambang dengan penuh penekanan ke ibunya. Tapi nak, ibu tidak mau kamu menjadi suami yang kualat. Jangan sampai apa yang sudah kamu dapatkan sekarang semuanya sirna karena kamu zolim ke istrimu. Lagian, kenapa sih kamu tega seperti itu? Kasihan Jihan, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamu dan kita keluarganya. Apa kamu setega itu pada istrimu yang sudah melahirkan 3 anak untukmu? Lihatlah Fajar, dia begitu mirip denganmu. Tapi ibu jarang sekali melihat kamu membawanya atau menggendongnya. Apa kamu tidak menyayangi Fajar? Bu Rahmi menyadari sikap Bambang yang sangat berbeda. Perlakuannya terhadap Fajar, Vina dan juga Fani. Kepada kedua putrinya, dia begitu lembut dan sangat menyayangi. Sementara kepada Fajar, terlihat sekali perbedaannya. Bu Rahmi belum pernah melihat anaknya itu menggendong cucunya Fajar. Ibu, tolonglah, jangan pojokkan Bambang seperti ini. Ibu tidak tahu masalahnya. Jawab Bambang mulai kesal, karena ibunya terus memojokkan dia dan membela Jihan. Ya kamu ceritalah sama ibu, mana tahu ibu bisa menengahi permasalahan kalian. Ibu tidak tega melihat istrimu menderita, nak. Kini suara Bu Rahmi mulai meninggi. Itu membuat Jihan tidak enak pada anak-anaknya. Hingga ia menyuruh ketiga anaknya masuk ke dalam kamar agar tidak mendengar pembicaraan mereka. Vina, Fani, Fajar sayang, kalian masuk ke dalam kamar ya. Fani, ajak adikmu ya, ucap Jihan kepada ketiga anaknya. Fani mulai mengerti maksud ibunya. Dia pun mengajak kedua adiknya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu Bu Rahmi melanjutkan lagi kalimatnya. Apa sebenarnya masalah kalian? Kenapa seperti ini? Ibu merasa bersalah kalau Jihan diperlakukan tidak adil olehmu, ucap Bu Rahmi tegas. Ibu mau tahu masalahnya apa? Ucap Bambang. Iya, ibu mau tahu. Dan ibu ingin tahu apa yang membuat kamu setega ini pada Jihan. Jawab Bu Rahmi tegas. Jihan dulu selingkuh dengan Ferdi, Bu. Jawab Bambang dengan tegas juga. Jawaban itu membuat Bu Rahmi sangat terkejut. Dia langsung melihat ke arah Jihan. Apa benar yang dikatakan Bambang Jihan? Tanya Bu Rahmi. Jihan masih menunduk. Dia berusaha untuk tidak menangis. Namun hatinya begitu sakit. Karena akhirnya
suaminya mengatakan yang sebenarnya pada keluarganya. Jihan hanya menggeleng pelan. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sebab dia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak berselingkuh dengan Ferdi. "Jawab, Jihan," tanya Bu Rahmi lagi. Namun, Jihan hanya diam. "Tuh kan, Bu, dia dari dulu seperti itu kalau ditanya. Tidak pernah mau mengaku. Tapi aku sudah menanyakan langsung, Bu, pada Ferdi. Dia sudah mengakui semuanya, kalau memang mereka ada hubungan. Sudah setahun pula. Siapa, Bu, yang tidak sakit hati? Lalu kenapa kamu tidak menceraikannya saja?" tanya Bu Rahmi pada Bambang. "Aku mau menceraikannya, Bu, tapi dia yang memohon. Karena dia takut jika harus berpisah dengan anaknya. Dan dia juga takut kalau anaknya mendapatkan ibu tiri yang kejam, seperti yang ia alami dulu. Dia tidak mau, Bu, makanya aku memilih mempertahankan dia. Tapi tentunya dengan hukuman yang aku berikan selama 4 tahun ini. Dan Ibu tahu, aku tidak 100% yakin kalau Fajar itu anakku. Karena buktinya ia berselingkuh dengan Ferdi sangat jelas. Melalui pengakuan Ferdi dan bukti chat itu." Bambang pun menceritakan bagaimana ia bisa mengetahui perselingkuhan Jihan dan Ferdi. Tentunya Bu Rahmi sangat percaya dengan anaknya. Apalagi Ferdi sudah mengakuinya. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mempercayai perselingkuhan Jihan dan Ferdi. "Ibu gak nyangka sama kamu, Jihan. Ibu sangat bangga dulu memiliki menantu seperti kamu yang hebat dalam segala hal. Tapi sekarang ibu sangat kecewa. Wajar kalau Bambang memperlakukan kamu seperti ini. Kamu salah. Kamu tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu. Tidak bisa kasih contoh untuk mereka. Kamu malah tidak setia dengan anak ibu," ucap Bu Rahmi bertubi-tubi menyalahkan Jihan. Jihan hanya bisa terdiam. Kini air matanya luruh. Jilbab yang ia pakai pun sudah basah dengan air mata. "Kalau begini caranya, Ibu tidak bisa mengajakmu ke acara pernikahan Ferdi. Lebih baik kamu tidak usah ikut," ucap Bu Rahmi. Kemudian, ia segera beranjak dari duduknya dan akan langsung pulang. Karena dia merasa sangat kecewa pada menantunya. "Ibu pulang dulu ya, Bang. Jangan lupa minggu depan acara pernikahan Ferdi." Bu Rahmi segera meninggalkan rumah Bambang. Dia pulang sendiri karena ia membawa kendaraan. Hatinya begitu kesal setelah mengetahui fakta ini. Kini, awalnya ia yang kasihan dengan Jihan, kini berubah menjadi begitu kasihan dengan putranya, karena sudah dikhianati oleh menantunya sendiri. Mungkin kalian ada yang aneh. Kenapa mereka hanya menyalahkan Jihan, tapi tidak menyalahkan Ferdi? Alasannya satu, karena keluarga Bu Rahmi berhutang banyak pada keluarga Ferdi, sebab mereka lah yang membantu keluarga Bu Rahmi bisa bangkit sampai seperti sekarang. Saat ayah Bambang meninggal, di usianya yang masih remaja 17 tahun, di sanalah Bu Rahmi terontang-lantung tidak tahu harus bagaimana. Adik dari suaminya itulah yang membantunya bangkit hingga memiliki usaha yang sangat maju seperti sekarang. Keluarga adik dari suaminya itu sangat berpengaruh memang. Kekayaannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Perusahaannya ada di mana-mana. Dan mereka tidak akan segan-segan memberi pelajaran atau bahkan melenyapkan orang dari muka bumi ini jika ada yang bermasalah dengan mereka. Makanya selama ini Bambang memilih bungkam dan tidak menyalahkan Ferdi dalam masalah keluarganya. Dia hanya menyalahkan Jihan saja, dan dia hanya menghukum Jihan. Sementara Ferdi masih bebas menjalani hidupnya hingga akhirnya dia akan menikah sekarang. Sesampainya di rumah, Bu Rahmi langsung menceritakan hal ini pada anak dan menantunya. Adiknya Bambang. Adik Bambang seorang perempuan. Bernama Anya. Dia sudah menikah dengan seorang lelaki bernama Faisal. Anya langsung percaya dengan ucapan ibunya. Sementara Faisal, yang memang hanya menantu di keluarga itu, tidak bisa mempercayai begitu saja cerita dari ibu mertuanya.
karena dia merasa posisinya yang sama dengan Jihan, hanya sebagai menantu. Tapi Bu, maaf, apa Mas Bambang yakin kalau Mbak Jihan selingkuh dengan Ferdi? Kita kan tahu sendiri Bu, bagaimana kelakuan Ferdi. Ucap Faisal menggantung. Dia sebenarnya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi Bu Rahmi langsung menghentikan. Kamu jangan percaya pada Jihan. Ibu yakin kalau wanita itu yang kegatalan pada Ferdi. Sebab dari dulu kan keluarga Ferdi keluarga terpandang. Mungkin dia merasa tidak bahagia dengan anak ibu, dengan masmu, sehingga dia mencari lelaki lain. Jawab Bu Rahmi. Tapi Bu, Mbak Jihan selama ini kan mandiri. Dia juga punya penghasilan yang cukup besar. Bahkan saat itu Mbak Jihan punya penghasilan yang lebih besar dari Mas Bambang. Aku kok ragu ya Bu? Ucap Faisal. Udahlah Mas, kamu harus percaya. Gak mungkin lah. Ferdi itu bohong. Pasti memang benar mereka ada hubungan. Iya, kita memang tahu selama ini Ferdi itu lelaki yang gak benar. Suka gonta-ganti pasangan. Tapi kalau Mbak Jihannya menolak kan pasti bisa. Tapi ini apa? Dia malah menerima laki-laki itu. Sudah tahu Ferdi itu orangnya memang belangsak. Ucap Anya. Hus, kamu gak boleh gitu. Mau bagaimanapun, keluarga kita banyak hutang budi dengan keluarga Ferdi. Jangan buat masalah sama mereka. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi kalau ada yang membuat masalah pada keluarga ayahnya Ferdi. Ayah Ferdi adalah seorang pengusaha sukses di provinsi mereka. Namanya Hasan. Siapa yang tak kenal pria itu? Dia adalah orang yang kaya raya. Memang, kekayaannya didapatkan bukan dengan cara yang baik. Mungkin hal itulah yang membuat anaknya Ferdi menjadi laki-laki yang tidak baik juga. Ferdi suka gonta-ganti pasangan. Dan keluarga mereka akan melenyapkan siapa saja yang mencari masalah. 2 tahun lalu, Bu Rahmi juga mengetahui dari Hasan sendiri kalau ada seorang wanita yang meminta pertanggungjawaban Ferdi karena wanita itu hamil. Namun dengan tegas, keluarga Hasan langsung melenyapkan wanita itu tanpa jejak. Tentu saja, hal itu membuat nyali keluarga Rahmi menjadi ciut karena mereka tak berani mencari masalah dengan keluarga Hasan. Udah, jangan bicarakan kejelekan mereka. Bisa mati kita dibuatnya. Ucap Bu Rahmi. Faisal dan Anya pun langsung terdiam. Mereka bergelut dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di kamar, Faisal mengajak istrinya bicara. Sayang, kamu percaya sama omongan ibu kalau Mbak Jihan selingkuh sama Ferdi? Aku benar-benar gak yakin. Ucap Faisal. Aku sebenarnya juga gak yakin Mas. Aku curiganya malah Ferdi yang sengaja berniat membuat keluarga Mas Bambang itu berantakan. Karena kita semua tahu sendiri Mas gimana kelakuan Ferdi. Dia itu suka semena-mena pada orang lain. Dan dia mau melakukan apa saja hanya untuk membuat hatinya senang. Tapi gimana lagi Mas, kita gak bisa berbuat banyak. Udahlah ya Mas, kita ikuti saja alurnya. Aku gak mau keluarga kita kenapa-napa. Ucap Anya yang memang mau cari aman. Tapi Faisal merasa tidak tega dengan kakak iparnya. Dia juga tahu kalau selama ini Jihan hanya diberi nafkah 50.000 per hari. Dia tidak tega, namun dia belum bisa menemukan cara agar bisa mengembalikan nama baik kakak iparnya itu. Besok hari pun tiba. Sesuai rencana, Bambang mengajak kedua putrinya serta ibunya untuk menghadiri acara pengumuman kenaikan jabatannya sekaligus ulang tahun perusahaan. Dengan bangganya, Bambang menerima jabatan itu. Rekan kerja dan juga atasannya menanyakan kemana istrinya kok tidak ikut. Bambang berbohong dengan menjawab kalau anak ketiga mereka sedang sakit sehingga istrinya tidak bisa ikut. Padahal alasannya Bambang malu mengajak istrinya yang begitu lusuh dan kusam karena memang tidak pernah perawatan.
Tapi salah satu rekan kerja Bambang menyadari keanehannya. Kok aku nggak yakin ya kalau istrimu nggak datang karena anakmu sakit. Atau jangan-jangan kamu malu ya? Karena penampilan istrimu tidak seperti dulu lagi. Aku pernah loh sekali ketemu istrimu. Saat belanja, ya tidak jauh lah dari rumah kalian. Dia begitu lusuh, cuma pakai daster dan kulihat dasternya ada yang koyak. Dia menggendong anak kalian yang kecil. Dan cuma beli sayur bayam sama tempe aja. Sama beras 1/2 kilo. Aku miris sih melihat pemandangan itu. Kok kamu tega banget ya sama istrimu? Ucapan teman Bambang membuat dia merasa tidak enak. Dia tidak ingin reputasinya menjadi buruk di mata bosnya. Dia segera membungkam mulut temannya itu dengan makanan. Nih makan, jangan ngomong terus. Ucap Bambang menyodorkan sepiring makanan. Melihat makanan yang begitu lezat di hadapannya, temannya itu langsung lupa dengan apa yang barusan ia ucapkan. Dia berhenti mengomentari hidup Bambang. Acara pun selesai. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Vina dan Fani sangat bahagia karena bisa menemani ayahnya menerima kenaikan jabatan. Mereka juga membawa sedikit makanan yang memang sudah dipersiapkan oleh kantor agar bisa dibawa pulang oleh karyawan mereka. Vina yang memang sangat memperdulikan ibunya langsung memberikan makanan itu. Ibu, ini Vina punya makanan. Enak loh bu, ibu makan ya. Ucapnya sembari dengan lembut menyodorkan kotak makanan itu. Alhamdulillah, terima kasih ya sayang. Kamu selalu ingat sama ibu. Ucap Jihan. Dia segera membuka kotak itu. Matanya begitu berbinar setelah melihat apa isi di dalamnya. Ada nasi box lengkap dengan lauk, nasi, lalapan, dan juga sambal. Lauk ayam bakar yang begitu besar membuat Jihan tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk segera makan. Kalian sudah makan, nak? Tanya Jihan pada kedua putrinya. Keduanya kompak mengangguk. Mereka sudah kenyang karena di kantor ayahnya tadi sangat banyak sekali makanan, sehingga mereka sudah sangat kekenyangan. Ini untuk ibu, kami sengaja bawa supaya ibu bisa makan enak, ucap Vina. Matanya terlihat berkaca-kaca, karena dia tidak menyangka betapa bahagia ibunya bisa makan enak seperti ini. Karena selama ini ia hanya melihat ibunya makan sayur bayam, tempe. Itu pun kalau ada sisa dari mereka. Kalau tidak ada, ibunya hanya makan nasi putih saja dengan kuah sayur. Terima kasih ya nak, ucap Jihan. Ia tidak bisa menahan keharuan. Matanya juga berkaca-kaca. Dia tidak menyangka putri-putrinya begitu perhatian. Jihan dengan lahap memakan nasi kotak itu. Tidak lupa ia menyisakan untuk Fajar anaknya. Fajar sedang tidur sekarang. Dia tidak tega membangunkannya. Nanti saja kalau sudah bangun maka Jihan akan menyuapi putranya itu. Seminggu pun berlalu dengan kehidupan Jihan yang masih sama. Hari ini adalah hari Minggu. Tiba saatnya acara pernikahan Ferdi. Keluarga Bu Rahmi sudah bersiap. Mereka akan segera berangkat. Kecuali Jihan dan Fajar. Mereka tidak ikut. Karena Bu Rahmi sudah sangat membenci menantunya itu. Sebenarnya Anya tidak tega kepada kakak iparnya. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Sekitar setengah jam perjalanan akhirnya mereka sampai di hotel tempat pernikahan Ferdi. Acara pernikahannya begitu mewah. Semua keluarga kompak menggunakan seragam yang sama. Keluarga Bu Rahmi disambut oleh adik iparnya sendiri, Pak Hasan. Selamat datang, Mbak, ucap Hasan. Ya, selamat ya. Akhirnya Ferdi anakmu menikah juga, ucap Bu Rahmi. Mereka pun berbincang ringan. Dan Ferdi yang melihat kedatangan Bambang langsung mendekatinya. Hei, apa kabar lo? Tanya Ferdi. Baik, selamat ya atas pernikahanmu, ucap Bambang memberi selamat pada Ferdi. Iya, terima kasih. Ferdi segera celingak-celinguk mencari seseorang. Dan dia berkata pada Bambang. Kok kamu gak sama istrimu? Mana dia? Jihan masih jadi istrimu kan? Tanya Ferdi dengan ekspresinya yang begitu sombong. Sebenarnya Bambang ingin menghajar laki-laki itu. Tapi tidak mungkin itu ia lakukan. Sebab posisinya bisa tidak aman.
jika ia melakukan hal bodoh itu. Anakku lagi sakit, jadi Jihan gak bisa ikut. Jawabnya bohong. Oh, jadi anak ketigamu yang tidak kamu akui itu lagi sakit? Ucap Ferdi lagi. Hal itu membuat Bambang semakin kesal. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah puas meledek sepupunya itu, Ferdi naik lagi ke pelaminannya. Dia begitu bahagia dengan istri barunya yang sangat cantik. Gaun mewah yang ia kenakan semakin membuat penampilannya sempurna. Bambang pun sangat terpukau melihat istri Ferdi yang sangat cantik. Dia melihat ke arah ponselnya. Dia perhatikan wallpaper yang sudah bertahun-tahun ia pakai. Itu adalah foto keluarganya. Dia menatap wajah istrinya di ponsel itu. Dulu Jihan begitu cantik. Wajahnya terawat, badannya juga berisi. Namun sekarang keadaannya begitu berbalik. Itu semua karena Ferdi, laki-laki yang saat ini sedang berbahagia di atas pelaminan. Bambang mengepalkan tangannya. Dia merasa apa yang dialami sekarang tidak adil. Rumah tangganya begitu hambar dengan Jihan, sementara Ferdi berbahagia dengan istri yang baru ia nikahi. Bambang merasa jengah dengan acara pernikahan Ferdi yang begitu-begitu saja. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan, sembari melihat-lihat pemandangan hotel yang begitu indah. Tak sengaja, Bambang menemui seorang wanita yang sedang terduduk menangis di luar hotel. "Kamu kenapa?" tanya Bambang tanpa ragu, karena dia begitu iba melihat wanita itu. Setelah wanita itu berdiri, Bambang baru tahu kalau dia dalam keadaan hamil. "Saya ingin bertemu dengan mempelai pria yang menikah di hotel ini," ucapnya dengan linangan air mata. "Ferdi maksud kamu?" tanya Bambang memastikan. "Iya." "Kenapa kamu mencarinya?" "Saya hamil anak Ferdi. Saya butuh pertanggungjawabannya. Tapi sedari tadi saya masuk tidak boleh, karena saya tidak membawa undangan pernikahan mereka. Saya tidak tahu harus mencari keadilan kemana lagi. Saya saat itu butuh uang. Ferdi mengiming-imingi saya. Jika saya mau melayaninya, maka dia akan memberi saya uang. Memang Ferdi memberi uang kepada saya. Tapi uang itu tidak sesuai dengan yang sudah ia janjikan. Dan sekarang saya malah hamil. Saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana," ucap wanita itu lagi sembari mengelus perutnya yang buncit. Melihat itu Bambang jadi tidak tega. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia tidak berani dengan keluarga Ferdi. Bambang pun menyarankan agar wanita itu pergi jauh saja, daripada nasibnya berakhir tragis, karena nekat meminta pertanggungjawaban dari Ferdi. Bambang juga menjelaskan pada wanita itu betapa kejamnya keluarga Ferdi kalau ada yang mengganggu mereka. Karena merasa takut, akhirnya wanita itu pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Namun sebelum dia pergi, Bambang memberikannya uang 100.000 untuk ongkos. Wanita itu sangat berterima kasih pada Bambang. Kejadian itu membuat Bambang seketika berpikir soal istrinya. Apa jangan-jangan benar kata Faisal, kalau tindakan Ferdi itu hanya ingin menghancurkan keluarga kami. Jangan-jangan sebenarnya Jihan tidak pernah berbuat apapun dengan Ferdi. Jangan-jangan dugaan Faisal benar. Kalau Ferdi memang hanya berniat menghancurkan keluargaku. Bambang mulai berpikir dengan ucapan adik iparnya. Iya, malam itu Faisal langsung mengirimkan pesan pada Bambang mengutarakan kecurigaannya. Karena dia tidak percaya 100% kalau Jihan berselingkuh dengan Ferdi. Tapi Bambang tidak peduli. Dia tetap yakin kalau istrinya selingkuh. Namun setelah mengetahui wanita yang datang meminta pertanggungjawaban tadi, Bambang jadi berpikir. Padahal dia sendiri tahu bagaimana kelakuan sepupunya itu. Dari dulu memang dia orang yang arogan. Tidak bisa setia dengan satu wanita. Dia selalu bergonta-ganti pasangan. Dan tidak segan akan melakukan apa saja supaya keinginannya terwujud. Dia mulai berpikir sekarang. Tapi bagaimana dia bisa mengembalikan rasa cinta Jihan yang sudah ia hancurkan selama ini?
apakah Jihan mau memaafkannya. Tapi jujur, masih ada pikiran buruk juga terhadap Jihan. Bisa saja kan, Jihan itu menyerahkan tubuhnya untuk Ferdi supaya ia mendapatkan uang. Bisa jadi uang yang selama ini Jihan dapatkan dari Ferdi agar mereka bisa cepat membeli rumah. Pikiran jahat itu pun masih ada di dalam otak Bambang. Hal itu membuat dia semakin dilema. Akhirnya acara pernikahan Ferdi selesai. Semua tamu dan keluarga sudah kembali ke rumah masing-masing. Bambang mulai berpikir tentang apa yang ia dapati tadi di acara pernikahan Ferdi. Dia mulai berdiskusi dengan keluarganya, dengan Bu Rahmi, dengan Anya dan juga Faisal. Apa? Kamu tadi melihat wanita menangis meminta pertanggungjawaban? Tanya Bu Rahmi merasa terkejut. Iya Bu, aku jadi berpikir, apa mungkin selama ini Ferdi hanya ingin menghancurkan keluargaku saja? Karena Jihan memang tidak pernah mau mengakui perbuatan itu, Bu. Walau dia sudah kubuat semenderita ini, dia tetap kukuh, Bu, tidak mau mengaku kalau dia selingkuh dengan Ferdi. Ucap Bambang tegas. Jangan-jangan benar dugaanmu, Mas, ucap Anya melihat ke arah suaminya Faisal. Itulah, aku ingin kita menyelidiki saja. Aku yakin Mbak Jihan gak mungkin selingkuh sama Ferdi. Melihat tabiat Mbak Jihan memang baik, sementara tabiat Ferdi kita tahu bagaimana dia orangnya. Ucap Faisal. Ya sudah, kita selidiki saja. Demi alasan kemanusiaan, aku mau membantu kakak iparku Jihan. Ucap Anya dengan semangat, didukung oleh suaminya Faisal. Iya, mereka kompak untuk menumpas ketidakadilan ini. Mereka sudah siap dengan segala resikonya. Tapi tentu mereka tidak mau gegabah. Mereka akan main cantik, mencari bukti, sehingga mereka tetap aman. Bagaimana, Mas? Apa kamu mau membantu kita mencari bukti kalau Mbak Jihan sebenarnya tidak pernah selingkuh dengan Ferdi? Ucap Anya bertanya pada masnya itu. Iya, aku mau. Aku ingin juga rumah tanggaku baik seperti dulu. Kami memang sudah punya semuanya sekarang. Tapi kehidupan rumah tanggaku begitu hambar. Aku dan Jihan tidak pernah lagi mengobrol tentang masa depan. Semuanya begitu hambar. Ucap Bambang sembari memejamkan mata. Dia merasa sangat sedih dengan kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi. Alhamdulillah, kalau memang kamu mau menyelidikinya, Ibu akan mendukungmu, ucap Bu Rahmi. Bu Rahmi sekarang mulai membuka pikirannya. Dia tidak mau hanya percaya di satu sisi saja. Makanya dia setuju jika anak-anaknya ingin mencari bukti. Dia juga tidak tega dengan Jihan. Dia hanyalah sebatang kara, tidak punya orang tua lagi. Semua orang tuanya sudah meninggal, termasuk ibu tirinya. Berbulan-bulan, mereka bekerja sama mencari bukti kebenarannya. Hingga akhirnya, setelah 6 bulan pencarian, mereka mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Mereka pun mendengarkan langsung dari mulut Ferdi tentang pengakuannya bahwa selama ini memang berniat menghancurkan keluarga Bambang. Dia tidak suka melihat keluarga Bambang begitu bahagia, bisa membeli rumah harga ratusan juta, mempunyai anak-anak yang sehat. Makanya dia sengaja mengirimkan pesan palsu itu untuk menjebak Jihan. Faisal yang mendengarkan langsung dari mulut Ferdi saat ia tidak sengaja datang ke kantor Ferdi dan Ferdi sedang bicara dengan istrinya. Iya, semuanya sangat kebetulan dan Faisal sangat beruntung bisa merekam percakapan mereka. Walau suaranya sangat kecil, tapi untunglah masih jelas didengar. Bambang yang mengetahui itu merasa sangat kecewa dan marah. Sebagai suami dia sudah gagal melindungi istrinya. Bahkan dia malah menyiksa istrinya dengan kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Dia segera pulang ke rumahnya untuk meminta maaf pada Jihan. Karena tadi dia dipanggil oleh Faisal dan juga ibunya untuk ke rumah mendengarkan rekaman yang berhasil Faisal dapatkan. Semua keluarga Rahmi tentu sangat terkejut, tidak menyangka kalau keluarga mereka sendiri tega melakukan itu hanya karena rasa iri. Iya, Bambang tidak menyangka kehidupannya dulu yang sangat bahagia dengan istrinya
dijadikan alasan untuk Ferdi menghancurkan rumah tangga mereka. Hanya karena alasan iri. Memang dulu Bambang dan Jihan begitu bahagia. Jihan dan Bambang bisa membeli rumah dengan harga 500 juta secara cash. Itu membuat Ferdi merasa iri sebab ia sebagai anak orang terkaya di provinsi itu belum bisa melakukannya. Makanya, ia berpikir bagaimana caranya menghancurkan keluarga Bambang. Dia senang karena sudah berhasil memfitnah Jihan. Tapi dia juga merasa tidak puas karena Jihan dan Bambang tidak bercerai. Malah rumah tangga mereka masih tetap bertahan. Harapan Ferdi, Bambang akan menceraikan istrinya Jihan. Namun ternyata mereka malah bertahan sampai sekarang. Dan itu membuat Ferdi kesal. Kembali ke Bambang. Sesampainya di rumah, dia segera mencari keberadaan istrinya. Namun yang ia temui hanya Vina dan Fani. "Kemana ibu kalian?" tanya Bambang pada kedua putrinya. "Gak tahu ya, kami sedari pulang sekolah tadi, ibu udah gak ada," jawab Vina dengan lesu. Bambang semakin panik karena selama ini Jihan tak pernah pergi tanpa seizinnya. Dan dia juga tidak pernah pergi jauh. Kemana dia? Bambang segera mencari keberadaan Jihan. Dia menitipkan kedua putrinya ke rumah ibunya. Dia menyusuri jalanan kota mencari keberadaan Jihan dan Fajar. Tapi sampai 2 jam dia berkeliling, belum ada tanda-tanda. "Kemana kamu sayang? Maafkan aku. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Aku sudah salah menuduhmu. Maafkan aku Jihan," ucap Bambang dengan panik. Air matanya pun sudah mengalir karena merasa takut kalau ia akan kehilangan istrinya yang selama ini sudah bertahan walau dia membuat istrinya menderita. "Apa kamu sudah menyerah Jihan untuk bertahan denganku karena kamu tidak kuat dengan siksaan yang selama ini aku berikan?" "Aku minta maaf sayang. Aku minta maaf. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan istriku Jihan." Bambang terus berdoa sepanjang jalan. Namun sampai sore hari, dia juga belum menemukan istrinya itu. "Kamu di mana sayang? Kamu di mana?" Bambang semakin panik karena hari sudah mulai malam. Ibunya juga sudah menelponnya dari tadi, mengabari bahwa kedua putrinya menangis sebab khawatir jika ditinggal pergi oleh Jihan. Bambang membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada anak-anaknya dan juga dia. Karena ditinggal oleh Jihan, apa aku mampu membesarkan mereka seorang diri? Bambang terus berpikir, hingga akhirnya mobilnya mogok di depan kantor pengadilan agama. Ya Allah, kenapa ini? Setelah ia melihat, ternyata bensinnya habis. Ya, saking paniknya Bambang tidak menyadari kalau bensin mobilnya sampai habis seperti ini. Dia pun segera keluar, berniat mencari bantuan. Namun dari kejauhan, di kantor pengadilan itu, di kantor yang sudah tutup karena memang sudah malam, dia melihat seorang wanita duduk di sana dengan seorang anaknya. Siapa wanita itu? Kenapa terlihat sangat kasihan sekali? Karena suasana yang malam membuat Bambang tidak begitu jelas melihatnya. Karena dia merasa penasaran, akhirnya dia mendekat ke arah kantor pengadilan itu. Semakin ia mendekat, semakin jelas siapa wanita yang duduk di sana. Itu Jihan istrinya. Akhirnya pencariannya seharian membuahkan hasil. Dia segera berlari mendekati Jihan. Dia memeluk wanita itu dengan erat. "Sayang, maafkan aku. Maafkan aku Jihan. Aku salah selama ini. Aku salah," ucap Bambang terus memeluk istrinya. "Kenapa Mas? Kenapa kamu meminta maaf? Bukankah kamu ingin kita bercerai?" "Aku menyerah Mas. Aku tidak kuat. Aku terlambat datang ke kantor ini Mas. Aku sampai di sini sudah sore. Kantornya sudah tutup. Aku ingin mengajukan gugatan perceraian kita. Tapi sayang aku telat Mas. Tapi aku akan mengulangnya besok Mas. Kamu jangan khawatir. Aku menyerah. Aku minta maaf. Aku titip Vina dan Fani ya Mas," ucap Jihan. Dia masih berpikir kalau suaminya itu belum mempercayainya.
Bahkan, dia berjalan kaki menuju kantor pengadilan ini untuk mengajukan gugatan cerai karena dia tidak punya uang sepeser pun. Sebab sudah 3 hari Bambang tidak memberinya uang belanja. Karena 3 hari lalu Jihan melakukan kesalahan dengan membuat tangan Vina terluka karena membantunya memasak. Enggak sayang, enggak. Aku enggak akan menceraikanmu. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Maafkan aku selama ini tidak percaya padamu. Aku mau kita kembali lagi seperti dulu. Maafkan aku. Aku tahu dosa aku terlalu banyak karena tidak percaya sama kamu. Maafkan aku Jihan, maafkan aku. Bambang terus memohon agar istrinya memaafkannya dan mau kembali lagi. Kamu sudah tahu semuanya, Mas? Tanya Jihan serasa tidak percaya. Iya sayang, aku udah tahu semuanya. Aku minta maaf. Tolonglah kembali. Kita perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Aku tidak mau kita berpisah. Kita harus berjuang untuk anak-anak kita. Aku tanpa kamu bukan siapa-siapa. Tolong sayang, ampuni aku. Ucap Bambang terus memohon. Dia pun menceritakan bagaimana kisahnya sehingga bisa tahu kebenarannya. Jihan yang mendengarnya langsung merasa terharu karena akhirnya doa-doanya selama ini terkabul dan ia bisa memperbaiki rumah tangganya lagi. Jihan pun mengangguk, tanda ia setuju untuk kembali lagi kepada Bambang. Bambang pun segera mengajak istrinya pulang. Tak lupa ia menjemput Vina dan Fani. Mereka bahagia karena melihat ibunya pulang. Suasana haru pun terjadi di sana. Ibu mertua, adik iparnya, semua meminta maaf kepada Jihan karena selama ini sudah menyalahkannya. Mereka berjanji akan menjadi keluarga yang baik, utuh seperti dulu, saling mendukung dan saling membantu. Bambang berjanji pada Jihan, dia akan memperbaiki semuanya. Dia tidak akan lagi menjadi suami yang mudah percaya pada omongan orang lain. Akhirnya, keluarga Jihan dan Bambang mulai memperbaiki hubungan dari awal. Kehidupannya sekarang tidak lagi menyedihkan. Bambang memberikan semua gajinya untuk Jihan kelola, seperti dulu lagi. Jihan pun memulai lagi bisnis online-nya, yang selama ini dia sudah vakum. Karena dia ingin tetap membantu keuangan Bambang, meskipun gaji suaminya sudah jauh lebih besar, tapi dia tidak mau bergantung diri. Dia tetap ingin menjadi wanita yang produktif. Bambang pun mengizinkan tanpa syarat, karena dia percaya pada istrinya itu. Mereka pun sudah bisa merenovasi rumah yang dulu catnya sudah kusam karena bertahun-tahun tidak pernah ada perawatan. Kini semua direnovasi. Perabotan-perabotan yang selama ini Jihan inginkan pun dibeli. Intinya keluarga mereka sudah jauh lebih bahagia. Sementara keluarga Hasan dan keluarga Ferdi hancur dengan sendirinya karena kejahatan dan keserakahan yang selama ini mereka lakukan. Bisnis yang selama ini mereka bangun hancur satu persatu dengan beragam alasan. Mereka hanya tinggal punya rumah yang mereka tempati, sementara perusahaan semua sudah tidak ada lagi. Kesombongan keluarga Hasan pun harus terhenti sampai di situ saja.